menular seksual. Yang kemarin sudah masuk IMS apa? Enggak, yang sudah pimpinan. Kondiloma acuminata, Molluscum contagiosum, terus baru 2. Nah ini kita lanjut. Uretritis gonorrhoeae. Ure itu kalau pada laki-laki, cervicitis itu kalau pada perempuan. Ya. Gonorrhoeae penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Maka kadang sebutan UGO itu artinya uretritis gonorrhoeae. Perempuan cervicitis gonorrhoeae. Ya. Nah, dia kuman, ya, bakteri yang dia spesifik karena spesifiknya adalah Neisseria gonorrhoeae. Namun kadang uretritis atau cervicitis ini bisa disebabkan yang non gonorrhoeae atau non spesifik. Di Indonesia paling sering chlamydia. Sehingga ini yang menyebabkan nanti di dalam pengobatan gonorrhoeae itu dianggap non komplikata, itu cuma Neisseria gonorrhoeae saja, dan komplikata karena dia koinsidensi bersamaan adanya infeksi chlamydia atau kandang ureaplasma urealanticum, gitu ya. Maka jangan kaget nanti kalau pengobatannya itu juga ditujukan GO dengan non GO, ya. Prinsipnya ini, saat ini yang harus diingat. Kita ingat dulu Neisseria gonorrhoeae itu suatu diplococcus, ya. Dia yang membentuk infeksi, akhirnya terbentuk mikroabses, ya. Nah, gejala yang nyata adalah adanya discharge, ya, discharge purulen, dan dilihat kadang mukopurulen kalau dia belum infeksinya belum banget, masih proses, atau kadang sudah dalam pengobatan sehingga dia bisa purulen atau mukopurulen, ya. Kadang ada luka, maka enggak kaget kalau disertai darah. Kemudian ada nyeri saat kencing, ada pola disuria, anyang-anyangan. Nah, kita akan perhatikan OUE-nya kemarin erythema, edema, ya. Kadang ada erosi, ya, lecet di situ. Dan khasnya itu biasanya ektropion. Ektropion ini kayak bibir itu monyong keluar, itu ektropion. Kalau monyong ke dalam, ya itu ektropion. Nah, ya OUE-nya itu monyong keluar karena ada edema dan erythema, ya. Kalau tadi selat ini dia udah ektropion, ya. Nah, wanita masalahnya gonorrhoeae itu banyak yang asimptomatik. Kalau laki-laki dia habis berhubungan sampai dikatakan 2-5 hari mesti cari dokter. Tapi kalau perempuan tidak, dia asimptomatik, bisa akhirnya sakit atau dia sebagai carrier, pembawa infeksi, sehingga enggak kaget kalau seorang PSK di tubuhnya ada gonorrhoeae, ya carrier, semalam melayani 10 laki-laki, besoknya tumbang semua. Tapi wanita itu baik-baik saja karena dia carrier, asimptomatik, ya. Beda nanti dengan kita belajar herpes simplex genitalis. Nah, kalau herpes simplex genitalis laki-laki dia lebih kuat, gejalanya ringan, tapi wanita menyakitkan, jadi nyeri yang luar biasa. Jadi datang itu jalannya mekeh-mekeh, sampai biasanya nggak pakai celana karena kesakitan. Nah, kalau GO laki-laki yang berat, wanitanya asimptomatik, ya. Misalnya sakit, wanita itu biasanya setelah 3 bulan itu baru kelihatan gejala ini, ya. Jadi kemarin yang nggak lihat, kamu bayangin ini persis, ya. Kemarin yang lihat sama? Nah, persis ini, kencing nanah. Nah, kenapa wanita yang GO itu sebaiknya tidak melahirkan secara partus normal? Karena resiko penularannya adalah gonorrhoeae, neonatorum, ophthalmicum. Nah,
seperti ini. Diplococcus gram negatif negatif intraseluler ya. Nah, makanya kita sebut DGMI ya. Jadi di pemeriksaan penunjangnya discap tadi diambil deteksi gram, processing gram A sampai D, maka nanti akan nemu diplococcus ya, dengan gram negatif intraseluler. Nah, pengobatannya itu kita ada juplak ya. Juplak itu algoritma. Algoritmanya itu kalau pasien datang ya, kalau keluar cairan meskipun spontan atau milking, tahu ya kemarin milking, maka dia akan tampak cairan tubuh atau istilah medisnya tubuh cairan tubuh. Kalau tidak, maka kita berpikir berarti dia ada luka atau benjolan di kemaluan nanti. Kalau luka nanti kita akan baca ulkus genital ya. Nah, kalau dia cairan maka berarti kita akan berpikirnya apakah dia gonore dan non gonore ya. Nah, gonore kalau gimana? Tadi kuning purulen maupun mukopurulen ya. Kemudian pengobatan nanti kontrol 1 ya. Nah, kemudian setelah kita tadi curiga nanah, maka kalau pemeriksaan penunjang itu memungkinkan kita pemeriksaan gram ya, diambil tadi dilihat. Kalau nemu DGMI ya, DGMI jelas atau pasti gonore ya, gonore. Tapi apakah gonore saja? Nah, masalah di situ. Nah, tadi kita belajar bahwa di Indonesia sering terjadi koinsidensi dengan non gonore, yaitu chlamydia ya. Nah, disinilah pentingnya. Maka pengobatannya apakah cukup gonore saja atau gonore dan non gonore. Dengan kita tanya apakah sudah ada riwayat pengobatan. Kalau sudah diobati nggak mari, mungkin dia yang gonore dan non gonore. Kemudian sudah berapa hari nggak sembuh-sembuh, nah ini juga ini, atau ada komplikasi lain ya, ngeden sakit, nah maka kita akan menjadi gonore dan non gonore. Komplikasi pada laki-laki ya, paling sering itu parauretritis ya, atau epididimitis ya, nyeri ngeden atau bengkak skrotal ya, skrotal kepala bayi itu pernah ada. Kak wanita itu paling sering Bartholinitis atau PID, Persistent Inflammatory Disease. Kalau ditanya tadi ada komplikasi, maka disinilah kepentingan pengobatan dibagi dua, komplikata dan non komplikata. Paham ya? Komplikasinya jadi apa, non komplikatanya apa. Kalau pasien itu datang dan kita simpulkan dia, oh ini non komplikata, maka pengobatannya adalah pilihannya cefixime 400 mg single dose sehari 4 ya. Makanya nanti kamu minggu kita belajar sediaannya di biro nulisnya piye ya. Kalau koas cuma jadi pembaca resep ya, cuma harus bisa resepi dengan tahu persis sediaan yang ada ya. Tapi kalau dia komplikata, maka pemberian itu cefixime 400 mg per hari selama 5 atau 7 hari, bahkan kadang 10 hari. Ini dihafal ya. GO, jadi GO bedanya cefixime tadi. Kalau pada bayi ini, nah ini memudahkan dia dibuat pedoman ya. Kadang beberapa kasus dia alergi, maka pilihannya kalau yang oral yang daging pokok. Nah, kalau juga biasanya edukasi ya, misalnya kayak kemarin, bener ya, saya pakai pengaman double ya, terus pengobatan pasangan karena memang dia istrinya tertular gitu ya, dari hubungan yang
berkontak-kontak dan sebagainya. Ada pertanyaan, Ibu? Ibu nggak ada. Kita masuk ke sifilis. Tadi kan algoritmanya apakah ada cairan? Kalau iya berarti GO. Kalau nggak ada ya benjolan berarti ke kondiloma. Sekarang kalau dia ada luka maka kita masuk ke lupus genital. Nah, lupus genital yang pertama ini disebabkan oleh sifilis. Sifilis itu penyebabnya apa? Treponema pallidum. Masih ingat ya, sifilis fluens. Sekarang di Indonesia ada program semua wanita hamil di rapid sifilis ya. Rapid itu kamu bayangin kayak zaman kita COVID itu rapid test COVID. Nah, dia konsep sederhana untuk menyaring screening apakah positif atau negatif. Nah, yang positif nanti ditindaklanjuti. Nah, di sini di puskesmas diberikan rapid sifilis. Kalau positif baru dikonsul ke spesialis kulit. Apakah tes selanjutnya nanti ada tes BDRL, BPH. Ya. Kenapa demikian? Karena bahaya. Pada kehamilan dia bisa menyebabkan banyak komplikasi, mulai yang meninggal bayinya atau cacat ya, atau keguguran. Ya. Nah, di sini sifilis itu dibedakan stadiumnya, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, berdasarkan stadiumnya itulah kita harus mencurigai, karena sifilis ini the great imitator, penyakit yang menyerupai hampir semua penyakit ya, yaitu mirip ya penyakit apapun. Maka kadang kalau berobat nggak sembuh, jangan-jangan sifilis. Nah, masalahnya yang kas itu di stadium 1 itu kas. Kalau stadium 2 ini nggak kas, jadi mirip jerawat, mirip vaskulitis, mirip psoriasis, mirip tinea, ternyata dia sifilis. Jadi kalau kenapa nanti misalnya kamu bekerja di rumah sakit, kemudian kamu konsul SPCE, cek aja dek sifilis, karena ini alasannya ya. Stadium 2 mirip hampir semua penyakit ya. Stadium 1 itu kas, ulkus, luka. Ulkusnya itu kas ya, bersih, tidak nyeri ya. Bersih itu tidak dicari yang granulasi, tidak nyeri, tidak inflamasi. Jadi pasien itu datang sudah ada, dok ini ada luka di kemana, nggak sembuh, nggak sakit dok, nggak. Maka kalau udah dikasih flu gitu, maka yang kamu pikirkan adalah ulkus durung, yaitu ulkusnya sifilis stadium 1 ya. Flu itu yang harus dipegang biar kita mudah mendiagnosis ya. Nah, kalau yang stadium 2 itu memang susah karena mirip apapun. Ini stadium 1. Kamu lihat ulkusnya tenang ya, nggak ada edem, nggak ada inflamatif yang berlebihan kayak abses, sekitarnya kan nggak tenang, bersih mukanya ya, bersih. Nah, ini ulkus dulu. Nah, kalau stadium 2, nah ini mirip ektima, banyak belajar ektima, ini mirip vaskulitis, kita belajar vaskulitis, ternyata ini sifilis tadi ya, mirip penyakit apapun, psoriasis, tinea, mirip apapun ya. Nah, kalau stadium 3 itu adanya guma, yaitu infiltrat yang kronis seperti ini ya, infiltrat yang kronis. Nah, kita lihat wajahnya ada sifilitika ya. Kalau MH kemarin kita mengenal wajah leonina ya, lion. Kalau ini sifilitika ya, seperti ini. Nih, pas banget wajah sifilitika ya. Gigi, kalau kita dulu belajar giginya pas. Nah, pengobatannya apa yang masih pilihan adalah benzathine penicillin injeksi. Kita nggak punya, jadi kamu nggak bisa lihat kalau saya diberi penicillin, karena ini yang diberi adalah rumah sakit pusat rujukan ya. Benzathine penicillin 2,4 unit ya. Nyuntiknya susah, yang disuntik kesakitan
itu khas banget dari samping dan di sini sifilis ya. Nah sifilis itu tapi itu sudah pernah, itu tubuh itu dikasih kenang-kenangan tanda ya, antigen itu nggak bisa hilang. Maka ketika orang mau donor darah, sayangnya tesnya itu enggak VDRL. VDRL adalah tes reaktif untuk sifilis, dia itu sedang sakit atau tidak ya, VDRL. Tapi kalau TPHA itu pernah sakit atau tidak, kata pernah ya. Nah orang yang pernah sifilis maka TPHA-nya selalu positif seumur hidup. Nah yang di PMI itu yang dites adalah TPHA. Jadi orang yang sudah pernah sifilis itu dia nggak mau pakai darah, maka biasanya dikirim ke spesialis kulit untuk diobati. Nah kalau kita sebagai spesialis kulit cek lagi VDRL. VDRL itu jelas sekarang sakit atau enggak. Oh sekarang sakit diobati, kalau sekarang enggak, oh berarti itu dulu pernah sakit. Paham ya? PPHA atau VDRL. VDRL itu saat ini sakit atau tidak. Sifilis sudah ya. Sekarang ini IMS yang lain yang ditandai adanya pembengkakan kelenjar limfogranuloma ya. Sebabnya adalah chlamydia. Nah, chlamydia. Jadi kalau ada infeksi tumpangan chlamydia di GO, maka obatnya nanti selain apa itu? Oh tadi belum ya pengobatan. GO tadi kan cefixime kalau yang non komplikata. Kalau komplikatanya yaitu kita curiga tadi koinsiden chlamydia, kita pakainya doxycycline. Jadi pengobatannya dua, cefixime dan doxycycline. Jadi jangan kaget pasien kemarin kita anggap komplikata dapat cefixime dan doxycycline. Nah LGV ini dia disebabkannya murni chlamydia, makanya nanti obatnya dia adalah doxycycline karena yang efektif untuk chlamydia. Nah wujudnya seperti apa? Wujudnya itu pembesaran kelenjar getah bening yang sampai besar gede ya, kadang membentuk bubu ya, ini seperti ini. Jadi pengobatannya itu di aspirasi bubu ya, pembekaran kelenjar getah bening. Nah pengobatannya karena dia sebabnya chlamydia, obatnya doxycycline. Jadi belajar itu cuma ngapalnya kok. Oh kenapa ya dia efektif dengan itu? Sebabnya itu. Baru kalau semua nggak ada sedianya, pilihan lain itu eritropoietin. Kayak sifilis tadi misalnya nggak ada benzatin, padahal kamu kerja di periferi ya eritropoietin. Tapi pengobatannya eritropoietinnya nggak main-main. 21 kali pada 1 bulan. LGT. Dan yang berikutnya, nah, tadi ulkus yang sifilis disebut ulkus burung, sekarang ulkus moral. Apa itu ulkus moral? Penyebabnya adalah Haemophilus ducreyi ya, atau kita sebut Sanroid penyakitnya. Jadi masuk bingung kalau nanti di CPT ada Sanroid, ada kok ulkus moral, itu sama sinonim ya. Kalau ini bedanya adalah kamu lihat aja tuh kayak ngilu, bayangke sakit karena apa? Ulkusnya inflamatif ya, adalah edema, dasarnya kotor ya, kebalikan dengan sifilis tadi pasti nyeri ya, sifilis kebalikan. Ini pasien datang nyeri banget dok, sakitnya luar biasa. Loh kok ulkus? Kemarin konteksnya ada ulkus dalam ya, kalau enggak kan erosi ya. Nah, ulkus moral. Obatnya apa? Nanti kita akan bedakan ulkus-ulkus di kemaluan tapi yang enggak dalam. Tapi ada yang satu lagi herpes simplex.
ya, simpan dulu nih ya, di sini slide-nya ada slide ya. Nah, pengobatannya apa? Ada luka, nyeri, sakit, kadang disertai pembesaran ganja vitamin, ya, luka, sakit, sanfloid atau ulkus molar. Pengobatannya masih cukup efektif dengan ciprofloxacin. Ya, makanya nanti harus apa? Ciprofloxacin itu sediaannya berapa? 500. Durasi minumnya 2 kali 1. Nah ini minimal 5 atau 7. Sanfloid sudah. Sekarang yang terakhir adalah herpes simplex. Mana herpes simplex? Herpes kemarin apa Sophie? Sinonim dari sebutan herpes itu apa? Kayaknya dia amas. Oh, nggak ada dipikir. Sama amas. Sophie, Sinta. Oh, Rehan. Rizky. Vesikel multiple bergerombol itu sinonim dari herpes. Ini lagi kemarin cluenya nggak kepegang, yo penyakitnya mesti nggak kepegang ya. Sebut herpes jika apa, Sophie? Diakibatkan karena virus. Disebut istilah herpes karena apa, Rehan? Virusnya Jika ditemukan tadi lo Rehan, Rizky, Vesikel bergerombol. vesikel multiple ya, harus multiple karena dia lebih dari Satu. dan bergerombol, bukan multiple yang tersebar. Flu itu kalau nggak kamu pegang itu menyulitkan dirimu karena kamu nggak berpikir bahwa itu ini herpes ya. Nah, herpes simplex ini disebut HSV. Sebabnya pun juga herpes simplex virus ya. Penyakitnya herpes simplex, virusnya namanya HSV ya. Dia ada 2, HSV 1, HSV 2. Kita kemarin belajar, ingat SJS-10, bahwa SJS-10 tidak semua karena alergi obat, tapi paling sering dijumpai infeksi virus yaitu ya HSV 1 ini atau HSV 2 ya. Kan ya kemarin bimbingan, jadi kalau ada bimbingan ini ya ojo lali bimbingan sebelumnya. Maka ketika kita dapatkan herpes simplex tipe 1 ini, penyakitnya disebut herpes simplex oralis ya. Kalau penyebabnya HSV tipe 2 dan bisa oralis maupun genitalis ya. Gampangnya nek 1 itu mau oral, nek 2 bisa dua-duanya atau genital saja. Nah ini nanti dibedakan dalam pengobatannya, apakah dia yang pertama kali kena primer atau dia udah kambuhan. Kambuhan ini istilahnya apa? Reaktivasi. Kalau kemarin varicella inaktif, reaktivasinya jadi zoster. Kalau herpes simplex ini primer, kemudian dia sembuh, reaktif laten, dia sembunyi, reaktivasinya berbentuk second. Maka nanti kita tanya, ini yang pertama atau ini kambuhan ya, pengobatannya tidak. Jadi ini sama, ketika seseorang itu kontak pertama kali dengan masa inkubasi, maka dia akan jatuh pada herpes simplex oralis atau genitalis primer ya, primer.
dia diobati. Sayangnya virus itu orang mati, ya, yang pergi dari tubuh, tapi ada beberapa yang semi laten, inaktif, radix dorsalis. Ketika daya tahan tubuh turun, ya, imunokompromis, maka dia reaktivasi. Ya. Nah, semua gejala virus pasti ada prodroma. Prodromanya wis pasti mirip dengan orang influenza, apapun itu. Ya. Nah, ini juga nyeri lah, sakit kepala lah, males lah. Nah, ketika 3 atau 4 kali muncul vesikel multiple bergerombol, maka disitulah kami baru boleh mendiagnosis herpes. Ya, harus ada itu, ya, vesikel multiple bergerombol. Nah, dia tidak mengikuti aturan zoster, karena zoster kemarin unilateral dermatoma. Ingat itu. Kalau ini dia nggak ada aturan unilateral dermatoma, jadi dia asal bergerombol. Ya, dia bisa di mulut luarnya, ya, hingga sekitarnya, vesikel multiple bergerombol. Vesikel, ya, multiple bergerombol. Jangan sampai nanti kamu di dalam tugas ini lutut saya itu habis makan bergetah kayak gini. Nek dokternya ora pintar, ya dia nggak akan diagnosis herpes simplex oralis, yang akan mengikuti pasien DKI, ya. Oh, ini alergi, ya. Padahal jelas vesikel multiple bergerombol, nyeri, ya, nyeri, sangat nyeri. Tapi bisa juga dia di mulut seperti sariawan. Bedanya, kalau orang sariawan sakitnya mau di tempat sariawan. Kalau ini sak gusinya, ya, sak mukosa bukal dalamnya, sak rongga mulutnya nyeri, sakit. Jadi buat makan sakit, buat ngomong sakit, buat minum sakit. Jelas ya? Jadi tahu apakah ini sariawan biasa atau ini herpes simplex oralis. Lihat gingivostomatis, ya, gingivanya bengkak, edem, nyeri, ya. Ini tak sentuh apa-apa aja nyeri tuh, buat ngomong aja nyeri. Nah, kita variasinya seperti ini, bisa sedikit di sini, di sini, di sini, atau sudah mustal. Sekarang kalau di genital itu seperti apa? Vesikel multiple bergerombol. Tergantung, kalau pada wanita ini tempat yang basah, gampang gesek-gesek, sehingga vesikel tadi jarang ditemui masih utuh, dia sudah pecah. Vesikel kan di epidermis, maka dia cuma kayak erosi. Vesikel kan kurang dari 1 cm, makanya erosinya ukuran miliar, kecil-kecil. Loh, kok ada erosi ukuran miliar multiple bergerombol? Inilah herpes simplex genital. Pakai logika, aja semua hafalan. Nek hafalan ya nggak akan nemu. Tapi beda pada laki-laki. Beda pada laki-laki. Kalau laki-laki dia di luar. Di luar tuh artinya orang kegesek-gesek, orang terkelungkup. Kalau vulva kita kan terkelungkup, kecepet paha. Kalau ini kan dia lebih ke bisa di luar gitu, ya. Maka vesikel biasanya masih nambah. Budok ini katanya ukuran miliar, karena ini dari vesikel yang bergabung, atau istilah UKK itu konfluen. Jadi kecil-kecil gabung, nah seperti ini, ya. Kalau laki-laki masih bisa nemu vesikel, tapi bedanya pada wanita. Dia lebih ke erosi, ya, pecah dulu, ya. Karena ini kan labia mayar untuk gitu kan biasa. Okay? Nah,
Beda lagi kalau dia masih di suprapubik, vesikelnya tidak gampang pecah, bahkan kita masih bisa lihat umbiliated. Ingat kemarin kayak di varisela, ya. Jadi dari vesikelnya setelah beberapa hari pecah meninggalkan tuka atau umbiliated, terus baru jadi ruska. Jadi kalau ada vesikel non-triple ada rustanya, kok di kemaluan, maka dikatakan herpes simplex genitalis. Genital kan misalnya genital atau perigenital atau kita kenal suprapubik, ini kan masih areanya genital. Nah, pengobatannya kalau herpes zoster kemarin acyclovir kurang efektif, kalau herpes simplex ini masih efektif, ya, topikalnya. Karena risiko tadi luka jadi ulcerasi, saya biasanya campur dengan antibiotik, ya. Kemudian obatnya virus, namanya penyakit virus, obatnya antivirus. Ingat, bedakan primer atau sekunder. Lebih berat mana, primer atau sekunder, Sinta? Lebih berat primer. Rizky? Lebih berat yang sekunder. Yang primer. Sofi? Lebih berat sekunder. Halo Mas? Sekunder. Rehan? Lebih berat. Primer. Primer atau sekunder? Primer. Kalau saya primer, karena dia pertama Tidak sakit. kan kedua ngomong reaktivasi, ya. Sehingga di sini ingat dosisnya. Kalau herpes zoster kemarin 5 kali 800, kita ngomong dosis dewasa. Kalau herpes simplex hanya 5 kali 200. Sehingga nanti perlu tahu sediaan acyclovir itu berapa miligram, ojo waton nulis resep. Ya, ini 5 kali 200. Perhatikan. Primer ya 7 sampai 10 hari. Sekunder hanya 5 hari. Hanya neken karena untuk reaktivasi, ya. Nah, dikatakan kadang reaktivasinya itu bisa setahun lebih dari atau sama dengan 5 kali, ya. Jadi tidak cuma memberikan sekunder, tersier, quarter, ya, bahkan ada lebih dari 5 kali. Kalau memang lebih dari 5 kali, maka kita perlu profilaksis. Profilaksisnya apa? Harus minum acyclovir sehari sekali selama setahun, ya. Nah, ini semoga kita nggak neko-neko, nggak kena herpes simplex genitalis, sehingga kalau pada wanita imunokompromesnya banyak, menstruasi, hamil, stresnya lebih gede, belum imun-imun yang lain, maka begitu pernah kena herpes simplex genitalis atau oralis, mudah untuk terjadi rekurensi, ya. Apakah kalau rekurensi itu harus berhubungan seksual, penularan kembali atau tidak? Logika. Tidak. Kenapa? Karena laten. Karena Sembunyi. Karena sudah ada di situ. karena sudah ada virusnya, jadi tinggal nunggu waktu imunokompromis dia reaktivasi. Herpes simplex genitalis et oralis, ya. Sekarang menurut Sinta sebutkan lainnya nyemut, ya. Sebutkan yang termasuk IMS setelah kita bimbingan dari kemarin sampai hari ini. IMS molluscum, terus Sambil dihitung. Lainnya nyimak. terus Condyloma acuminata, herpes simplex genital, kemudian sifilis sama gonorrhea. Yang kurang apa? Sobi. Musculosum contagiosum. Molluscum contagiosum. Satu lagi. Musculosum contagiosum.
Rizky? Gonore tadi udah belum? Sudah. Rizky? Almas? Dan lagi dibahas ulkus durung ulkus malah lagi dengan mesti dijawab kamu mau nggak ada dua yang belum disebut. Rizky kali lagi Sinta kali lagi oh mana Omo lagi apa kenapa tadi kamu nyebutnya cuma herpes simplex genitalis? Herpes yang sama orang. Simplex genitalis dan oralis. Kurang satu lagi. Rizky. Guyu tak kok. Mas. Yang tadi bubo itu apa? Pembengkakan kelenjar limfa tadi apa? Disebutkan sekarang beruntun nggak boleh sama, semua harus tersebut ya. Satu aja. IMS. Cervicitis atau uretitis gonorrhea. Satu. Ulkus durung miliknya sifilis. Ya, mau sifilis ulkus durung atau sifilis ngawur. Stadium sifilis stadium 1 ulkus durung, stadium 2-nya tadi yang mirip banyak, stadium 3-nya apa? Lainnya diem. Stadium 3-nya sifilis apa? Guma, ini baru 2. Uretitis gonorrhea, sifilis. 3. Herpes simplex, genital dan oralis. Herpes simplex, baik oralis maupun genitalis. 4. Molluscum contagiosum. 5. Kondiloma acuminata. Condyloma acuminata. Kali lagi. LGV. LGV. Yuk. Fokus molek tuh. Belum. Ulkus moler. Yuk. Sisa apa ya? Ada lagi yang belum? Yang mirip molluscum yang tertular karena gesekan saat berhubungan seksual. Kalau dia mengenai kemaluan penis atau kemaluan wanita, suprapubik wanita, penyakitnya apa kemarin? Scabies ya. Scabies yang scabies penil itu dia kadang juga dimasukkan di IMS. Oke, kita stop dulu karena kita harus melayani.